Oke, untuk materi malam ini adalah teknik. Siapa nih Bapak Ibu yang sudah pernah tahu? Oh, ini Mbak Astrid, saya udah pernah tahu nih. Nah, siapa juga yang belum tahu Bapak Ibu? Bank Data itu adalah fasilitas dari YouLife untuk Bapak Ibu member affiliate yang berada di paket Diamond, Platinum, ya, dan juga Titanium yang peralihan dari paket Gold, ya, yang affiliate lama. Nah, Bapak Ibu semua yang belum dapat fasilitas dari untuk akses bank data, Bapak Ibu pasti kebingungan. Mbak Astrid, saya ini nggak biasa nulis Mbak Astrid. Gimana ya saya bisa masarin atau nyebarin link affiliate saya? Nah, maka dari itu, malam ini saya akan jelaskan ke Bapak Ibu gimana sih caranya eh, teknik-teknik. Nah, untuk nulis kalimat yang benar untuk Bapak Ibu jadi bahan Bapak Ibu share link referral Bapak Ibu. Oke? Baik. Ini nah, copywriting. Copywriting itu apa? Copywriting adalah salah satu teknik penulisan yang tujuannya untuk mendapatkan respon Bapak Ibu dari pembacanya. Kan sering sekali ya Bapak Ibu misalnya udah share gitu kan, terus nggak direspon. Nah, itu kadang, aduh kenapa ya Mbak Astrid udah share, terus udah share di WA, udah centang biru WA-nya, berarti kan udah dibaca ya, tapi kok nggak direspon ya Mbak Astrid. Nah, kan Bapak Ibu belum belajar copywriting, mungkin langsung share-share aja linknya. Nggak tahu, belum tahu tekniknya kayak gimana. Nah, Bapak Ibu, maka dari itu tadi di awal saya bilang Bapak Ibu siapkan dulu alat tulisnya karena materi ini sangat penting bagi Bapak Ibu semuanya. Ya, oke, next. Ini dia. Kenapa sih perlu belajar copywriting Bapak Ibu? Nah, ini dijelaskan nih. Karena yang pertama, misalnya traffic websitenya nggak naik-naik. Nah, traffic website tuh kayak gimana? Bapak Ibu kalau misalnya ada di eh, member area Bapak Ibu, ada menu yang namanya total visit ya. Yang di depan itu ada kotak-kotak, ada menu total visit. Nah, total visit itu bisa juga disebut traffic website. Jadi, total visit adalah berapa orang sih yang sudah buka link referral Bapak Ibu. Cuman buka aja ya, cuman mengunjungi aja. Jadi belum daftar. Nah, kalau daftar nanti angkanya akan bertambah di kolom sebelahnya, yaitu referral. Nah, kalau traffic itu, kalau di member area Bapak Ibu namanya total visit, gitu ya. Jadi yang mengunjungi link referral Bapak Ibu sudah tercatat ada berapa orang nih yang sudah klik. Nah, seperti itu. Terus yang kedua, post di media sosial tidak mendapat banyak respon. Nah, ini juga banyak sekali Bapak Ibu yang menghubungi saya, katanya sudah mengisi Facebook page-nya dan juga Instagram-nya dan juga sosial media yang lain, tapi responnya nggak terlalu banyak. Cuman apa namanya? Cuman beberapa aja. Nah, seperti itu. Maka Bapak Ibu perlu belajar copywriting juga. Nah, ini juga yang terakhir terkait juga ya. Misalnya nggak banyak yang berminat untuk membaca postingan di Facebook Bapak Ibu, atau di Instagram Bapak Ibu, atau juga di blog. Nah, seperti itu. Kalau ada beberapa Bapak Ibu yang di paket Diamond dan juga Platinum, mungkin sudah punya landing page ya rata-rata. Nah, landing page itu Bapak Ibu sebenarnya bisa Bapak Ibu isi juga dengan apa materi-materi atau berita-berita seperti itu, artikel. Nah, artikel yang berhubungan dengan misalnya saham syariah atau misalnya keuangan. Nah, seperti itu bisa sekali Bapak Ibu bisa diisi, nanti akan menaikkan traffic websitenya gitu. Nah, terus gimana sih Mbak Astrid cara saya untuk mulai belajar copywriting ini? Oke, cara yang pertama, Bapak Ibu harus kenali produk atau layanan Bapak Ibu. Ya, misalnya Bapak Ibu ini dalam membuat copywriting sebaiknya pahami ya, pahami apa produk atau layanan yang akan dipasarkan. Jadi harus tahu Bapak Ibu, misalnya mau jualan apa nih? Harus tahu, oh produknya ini gitu. Terus apalagi? Nah, ini saya udah bantu Bapak Ibu tuliskan poin-poin penting dari produk atau layanan tersebut. Nah, ini yang pertama, apa sih keunikan dari produk atau layanan saya? Gitu. Nah, jadi kalau ada yang tanya, kenapa ya saya harus beli atau pakai produk ini atau
mengikuti layanan ini gitu. Nah, Bapak Ibu bisa jelaskan nanti seperti itu ya. Terus yang kedua, apa manfaat yang akan didapatkan dari produk atau layanan saya? Gitu. Nah, terus yang ketiga, siapa saja yang cocok menggunakan produk atau layanan saya? Jadi, Bapak Ibu harus tahu nih, 3 poin ini penting ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus benar-benar mengenali produk atau layanan yang Bapak Ibu pasarkan. Nah, kalau Bapak Ibu nggak tahu apa yang Bapak Ibu pasarkan, bagaimana nanti bisa menjelaskan ke orang lain? Kalau misalnya ada yang bertanya, ini apa nih? Gitu ya. Jadi Bapak Ibu paling tidak mengerti 3 poin ini. Kalau perlu nanti dicatat nih. Kalau misalnya ini, Bapak Ibu mau share nih kelas gratis dari link referral Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu tulis apa ya keunikan dari kelas gratis ini. Misalnya ini diajarkan oleh Coach Dodi Eka Putra yang sudah berpengalaman. Nah, seperti itu. Atau misalnya ini kelas ini free. Jadi bisa belajar saham syariah secara free. Nah, seperti itu gratis Bapak Ibu ya. Terus yang kedua manfaatnya apa? Manfaatnya Bapak Ibu akan bisa mendapatkan ilmu langsung diajar oleh mentor yang berpengalaman. Dan juga Bapak Ibu nanti akan digabungkan ke dalam grup Telegram. Nanti bisa sharing sama member lainnya. Nah, kayak gitu. Dan juga nanti akan mendapatkan support dari admin jika Bapak Ibu misalnya ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, seperti itu. Terus juga siapa sih yang cocok menggunakan produk atau layanan ini? Nah, Bapak Ibu harus tahu. Misalnya menyebarkan link referralnya ke siapa? Bapak Ibu harus tahu ya. Jadi nggak asal-asalan langsung disebar gitu aja. Bapak Ibu harus tahu siapa yang cocok untuk menggunakan atau mendaftar di produk atau layanan Bapak Ibu. Seperti itu ya. Oke, next. Nah, ini yang poin kedua ini nggak kalah penting Bapak Ibu. Ini poin ini maksudnya begini, berikan manfaat, jangan menjual, hindari menjual ya. Bapak Ibu kalau misalnya jalan-jalan nih, terus tiba-tiba ada yang nawarin gitu, enak-enak jalan-jalan lagi santai, terus tiba-tiba lagi santai-santai lihat-lihat jalan-jalan terus ada yang nawarin produk gitu, dan nawarin barang. Kan Bapak Ibu akan merasa kayak aduh kok kayak ganggu banget ya gitu. Kayak pasti mayoritas akan merasa seperti itu. Karena Bapak Ibu lagi santai-santai, tiba-tiba ada yang nyodorin barang gitu, suruh beli. Nah, Bapak Ibu perasaannya seperti apa? Pasti kan rasa terganggu ya. Nah, sama seperti ini. Misalnya, langsung Bapak Ibu kasih nih, tulis kata-kata seperti ini. Beli produk X, maka Anda akan terhindar dari sariawan. Nah, ini siapa nih yang suruh beli? Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak boleh langsung istilahnya mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah dengar ya istilah hard selling dan soft selling. Jadi hard selling itu langsung menjual. Tapi kalau soft selling, nah ini yang poin kedua. Seperti ini. Anda tentu tahu bagaimana sariawan bisa sangat mengganggu aktivitas, bukan? Untungnya, produk X dapat mengatasinya dan juga mengandung bahan alami dari alam. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi, berikan manfaat. Apa sih manfaat yang bisa didapatkan dari produk atau layanan Bapak Ibu? Bukan langsung, wah tiba-tiba jual aja. Pasti orang akan kabur ya Bapak Ibu ya. Sama kok, kayak misalnya kita lagi apa scroll-scroll gitu ya Instagram, Facebook, terus santai-santai, terus tiba-tiba ada yang langsung jualan gitu kan. Akhirnya Bapak Ibu, ih kan lagi santai-santai, ini ya lagi scroll-scroll Instagram atau Facebook kok tiba-tiba ada yang jualan kayak gini ya. Nah, pasti kan Bapak Ibu akan berpikir seperti itu ya. Nah, pasti berbeda kesannya jika Bapak Ibu memberikan satu konten atau satu apa namanya copywriting yang menjelaskan soal manfaat Bapak Ibu. Jadi jangan langsung menjual, ya seperti itu. Jadi Bapak Ibu, ini memang perlu latihan, jadi nggak bisa langsung sekali gitu. Langsung ketemu nih, oh kata-katanya kayak gini Mbak Astrid. Nah itu. Boleh Bapak Ibu misalnya nanti mau konsultasi ke saya, Mbak Astrid saya udah benar belum ya mau share link saya dengan kata-kata seperti ini. Nah, saya akan sangat senang hati akan merespon Bapak Ibu. Akan saya berikan saran juga masukan jika misalnya kalimat atau kata-kata Bapak Ibu ada yang harus diperbaiki ya.
nanti bisa WA ke saya, misal Bapak Ibu mau coba nih, mau buat, bahasa itu udah betul belum ya kalau saya gini? Nah, boleh nanti WA-kan ke saya ya. Oke, next poin ketiga. Jadi, CTA adalah call to action. Nah, CTA ini gampangnya ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu buka link referral Bapak Ibu, nah, kan di bawah tuh ada tulisan ya, daftar sekarang. Nah, seperti itu. Itu namanya CTA Bapak Ibu. Jadi CTA itu ajakan kepada pembaca ya. Pembaca postingan Bapak Ibu bisa di website, di Instagram atau di Facebook atau di mana yang Bapak Ibu post copywritingnya. Nah, CTA ini taruh di paling akhir tulisan Bapak Ibu. Bisa juga diselipkan di tengah-tengah. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu belum yakin diselipin tengah-tengah, Bapak Ibu bisa taruh di akhir kontennya aja, taruh di akhir apa namanya copywriting yang Bapak Ibu buat. Nah, CTA ini bentuknya banyak sekali Bapak Ibu. Nah, ini yang saya beri contoh di sini ada daftar sekarang, terus ada pesan sekarang, ada hubungi kami via WhatsApp. Ya, pernah tahu ya Bapak Ibu ya. Atau mungkin info selengkapnya seperti itu. Biasanya kalau Bapak Ibu udah mulai beriklan di Facebook, nanti akan ada banyak pilihan CTA atau call to action-nya. Nanti bisa daftar sekarang, atau bisa hubungi, atau bisa info selengkapnya, biasanya gitu kalau di Facebook. Jadi Bapak Ibu eh, jangan lupa beri CTA. Nah, CTA ini diisi apa Mbak Astrid? CTA ini bisa diisi link referral Bapak Ibu. Jadi misal Bapak Ibu habis buat tulisan nih, tulisan saham syariah, nah. Nah, seperti itu. Daftar sekarang, gratis. Nah, klik link di bawah ini, lalu kasih link referral Bapak Ibu, seperti itu. Jadi, Bapak Ibu jangan lupa selalu beri CTA. Nanti Bapak Ibu udah nulis nih, udah asyik nulis, udah bagus banget tulisannya. Wah, yakin nih, pasti banyak yang daftar nih dari link saya. Nah, begitu disebarkan, Bapak Ibu ternyata lupa. Belum kasih link. Nah, kayak gitu. Jadi jangan sampai ya Bapak Ibu, kalau udah misalnya udah bikin nih copywritingnya udah bagus, udah kata-katanya udah oke semuanya, udah nggak hard selling lagi, udah soft selling, udah belajar, wah, udah belajar banyak banget, terus tiba-tiba Bapak Ibu lupa CTA-nya tidak dimasukkan di dalam copywritingnya. Nah, kayak gitu. Jangan sampai ya Bapak Ibu. Dan juga yang kesalahan yang fatal ada lagi yaitu Bapak Ibu sudah buat copywritingnya, terus CTA-nya atau link referral Bapak Ibu ternyata salah. Nah, ini saya ingatkan berulang kali Bapak Ibu. Ini juga berlaku bagi Bapak Ibu yang masih baru ya, baru bergabung dan baru mengikuti kulon pertama kali. Saya ingatkan bagi Bapak Ibu, link referral yang di-share hanya link kelas gratis yang paling atas saja. Misalnya ada link-link di bawahnya yang ada hari-harinya, itu Bapak Ibu abaikan saja ya. Jadi yang dipakai hanya link kelas gratis yang paling atas saja. Oke? Kalau sudah paham, boleh komen dulu. Paham Mbak Astrid ya? Next. Nah, ini yang juga penting nih Bapak Ibu. Hindari kata-kata yang sensitif. Ya, Bapak Ibu kalau misalnya baca apa berita, terus misalnya atau baca suatu postingan di Facebook atau Instagram, terus ada kata-kata yang kadang nggak enak di hati kan, pasti kita berhenti ya bacanya, kayak udahlah nggak usah baca lagi gitu ya, pernah ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya buat copywriting, Bapak Ibu posisikan diri Bapak Ibu sebagai pembaca. Nah, seperti itu Bapak Ibu akan bisa merasakan kata-kata yang Bapak Ibu buat. Nah, maka dari itu Bapak Ibu harus hindari kata-kata yang sensitif. Ini yang pertama, gunakan kata-kata yang tidak menyinggung suatu kelompok atau suku tertentu. Nggak boleh sara ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya mau bikin copywriting, hindari. Nggak boleh ya. Oke, yang kedua, jangan menuliskan kata yang diganti dengan simbol. Karena akan membuat pembacanya bingung. Nah, contoh kayak gini. Contoh kayak gini ya. Ini saya buatnya, bentar. Saya buatnya kayak gini.
Nah, misalnya Bapak Ibu tulis jerawat gitu ya. Terus Bapak Ibu ngomongnya, ah kayaknya nggak enak ya kalau dibaca jerawat gitu. Akhirnya Bapak Ibu punya ide gimana ya kalau misalnya diganti nih ada angka-angkanya gitu. Apa Bapak Ibu misalnya, ah kayaknya variasi bagus nih. Nah, misalnya kayak gitu. Ini nggak boleh ya Bapak Ibu. Jadi misalnya kok ada huruf dicampur dengan angka-angka yang menjadi suatu kata, saya sarankan diganti semuanya dengan kata-kata yang benar. Ya, terus juga misalnya Bapak Ibu menuliskan suatu kata tapi Bapak Ibu menuliskannya seperti ini. Ada huruf, terus habis itu ada simbol-simbol, ada huruf lagi. Nah, seperti itu Bapak Ibu lebih baik untuk tidak menuliskan suatu konten yang seperti itu ya, Bapak Ibu. Nanti akan membuat pembacanya bingung. Nggak ngerti apa maksud Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu tuliskan tuh apa. Nah, orang kan pasti akan, ini apa ya? Kok ada kayak disensor kayak gini. Nah, seperti itu. Dan juga jika Bapak Ibu nanti beriklan di Facebook, Facebook juga akan memberlakukan ban atau Bapak Ibu akan diblok iklannya oleh Facebook kalau misalnya Bapak Ibu memakai simbol atau angka yang digunakan untuk menuliskan kata-kata tertentu. Itu nggak boleh Bapak Ibu di Facebook. Jadi memang Facebook sekarang itu sangat ketat Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu mau iklan di Facebook, nanti benar-benar diperhatikan untuk penulisan kata. Penulisan kata nggak boleh Bapak Ibu untuk diganti seperti ini ya. Jangan sampai nanti sudah deposit iklan, terus iklan udah jalan berapa hari, tiba-tiba di-ban oleh Facebook atau diblokir seperti itu ya. Sementara akun dinonaktifkan. Nah, biasanya ada notifikasi seperti itu. Pasti Bapak Ibu kan, aduh kenapa lagi nih Mbak Astrid? Nah, pasti seperti itu. Jadi saran saya kalau misalnya memang Bapak Ibu membuat konten, Bapak Ibu harus dipikirkan dulu nih, harus ditulis dulu, Bapak Ibu latihan yang banyak. Bisa Bapak Ibu nanti WA-kan ke saya, Mbak Astrid tulisan saya udah bagus belum? Udah bisa belum kalau buat share link? Nah, boleh Bapak Ibu silahkan di WA-kan ke saya, nanti akan saya bantu koreksi Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu harus diganti kata ini. Nah, atau boleh ditambahkan kata ini Bapak Ibu, atau dikurangi yang kata seperti ini Bapak Ibu. Nah, nanti saya akan membantu Bapak Ibu jika Bapak Ibu ada kebingungan untuk membuat copywriting. Oke? Nah, yang ketiga, hindari membuat konten yang menuliskan tentang pandangan politik atau agama secara personal. Bapak Ibu nggak boleh membuat konten tentang pandangan politik atau agama juga di Facebook juga dijelaskan ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu beriklan nanti di Facebook, oh ya sebelum materi ini saya pernah sampaikan juga di kulon yang saya pernah mengisi kulon yang materinya ketentuan periklanan di Facebook. Nah, di situ juga disinggung Bapak Ibu dari Facebook sendiri, jika Bapak Ibu memposting sesuatu yang berbau politik atau agama yang terlalu kontroversi, profesional. Nah, Bapak Ibu akan mendapatkan suatu notifikasi dari Facebook bahwa konten ini terlalu kontroversial seperti itu. Jadi Bapak Ibu diminta untuk mengganti atau Bapak Ibu akunnya akan dinonaktifkan sementara sampai beberapa waktu nanti akan dapat notifikasi lagi dari Facebook seperti itu ya. Jadi kalau membuat konten Bapak Ibu benar-benar diperhatikan, hindari kata-kata yang sensitif. Nggak boleh Bapak Ibu menuliskan kata-kata yang menyinggung. Nanti bacanya akan stop, nggak akan baca konten Bapak Ibu lagi. Nah, padahal udah selesai buat, tiba-tiba ada kata-kata yang, aduh kok gini ya, gitu. Bapak baca, mungkin bagi Bapak Ibu nggak apa-apa kata-kata itu, tapi bagi pembaca, kok kata-katanya kayak gini ya. Nah, maka dari itu, saran saya, kalau Bapak Ibu membuat copywriting, posisikan diri Bapak Ibu sebagai pembaca, gitu. Oke? Next. Nah, ini yang tadi, tunjukkan empati pada tulisan. Nih, copywriting adalah tentang pembaca. Karena itu, cobalah berempati dengan pembaca. Buat konten yang memperlihatkan bahwa Anda atau penulis bisa mengerti solusi dari permasalahan pembaca.
Misalnya nih, kayak gini. Pernahkah Anda mengalami ini? Nah, terus lanjutin cerita singkat tentang masalah-masalah, ya kan? Tadi di depan sudah saya jelaskan, jangan menjual. Solusi dari masalah pembacanya apa saja. Nah, seperti itu. Orang pasti akan tertarik untuk mengikuti konten Bapak Ibu. Oke. Jadi Bapak Ibu harus memposisikan diri Bapak Ibu sebagai apa? Pembaca, betul sekali. Nah, contoh yang kedua. Kami paham bahwa masalah X, contohnya ya, masalah X membuat Anda tidak nyaman untuk bekerja. Nah, oleh karena itu Anda memerlukan solusi X. Nah, seperti itu. Jadi, kasih dulu masalahnya apa, terus kasih solusinya Bapak Ibu. Gitu. Karena semua orang pasti punya masalah ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita bisa bantu menemukan solusi mereka, pasti mereka akan ikutin terus tuh tulisan kita. Iya kan? Jadi Bapak Ibu kalau misalnya buat copywriting, Bapak Ibu jangan lupa pakai hati nulisnya. Jangan langsung tulis ketik-ketik. Nah, terus langsung share link. Nah, seperti itu. Bapak Ibu harus menunjukkan empati bahwa Bapak Ibu mengerti apa yang dirasakan oleh pembaca Bapak Ibu, atau Bapak Ibu tahu, setidaknya Bapak Ibu tahu masalah yang dialami oleh pembaca Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu bisa memberikan solusi dari masalah mereka. Seperti itu. Oke? Ya, oke. Baik. Ini materinya sudah selesai. Bapak Ibu jika ada pertanyaan